Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema menjadi generasi Qur'ani di era digital. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita semua menyadari bahwa kita hidup di era digital, sebuah zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, internet, smartphone, dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Termasuk bagi para santri di pesantren, di satu sisi kemajuan ini membawa banyak kemudahan, tetapi di sisi lain ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Sebagai seorang muslim, kita harus memastikan bahwa meskipun hidup di era digital, nilai-nilai Al-Quran tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surah Al-Isra ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna bagi umat manusia. Al-Quran tidak hanya relevan pada masa Rasulullah SAW, tetapi juga pada setiap zaman, termasuk zaman digital ini. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam menggunakan teknologi agar tidak tersesat oleh godaan dunia maya yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, salah satu cara menjadi generasi Qur'ani di era digital adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Gunakan smartphone untuk membaca Al-Quran melalui media sosial yang terpercaya.
jadikan teknologi sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya. Namun juga kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk bermain di media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau bahkan terjebak dalam dosa seperti menyebarkan hoax dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan ulibasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Kita untuk menjaga lisan, termasuk dalam dunia digital. Apa yang harus kita tulis dan bagikan di media sosial akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah penyebaran kebaikan di media sosial seperti berbagi ayat Al-Quran, hadis dan nasihat Islami yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagai generasi Qur'ani, kita juga harus menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kesibukan dengan membuat kita melupakan salat, mengaji atau tugas-tugas lain yang lebih penting. Ingatlah, teknologi hanyalah alat dan tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya ingin menyimpulkan bahwa menjadi generasi Qur'ani di era digital adalah sebuah keharusan. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, memanfaatkan untuk membentengi diri dari hal-hal negatif dan menggunakan teknologi untuk menebarkan kebaikan. Mari bersama-sama meningkatkan semangat membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam selalu membimbing langkah kita agar tetap berada di jalan yang lurus. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini terdapat kesalahan dan khilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.